Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Senin, tanggal 13 Maret 2023. Merupakan pekan Prapaskah yang ketiga. Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru ini. Kuasailah hati dan budi kami, agar kami mampu mewartakan kebenaran firman-Mu. Dan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, tempat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Injil yang kita dengar hari ini mengenai penolakan. Penolakan merupakan pengalaman yang menyakitkan karena ditolak oleh orang-orang terdekat kita. Dan penolakan tentu saja membuat kita merasa sedih dan kecewa. Apalagi apa yang kita lakukan itu benar. Begitupun dengan Yesus yang ditolak di Nazaret karena pengajarannya. Pengajaran Yesus yang penuh kuasa membuat orang-orang yang berada di Nazaret merasa heran dan bertanya-tanya. Karena anak seorang tukang kayu bisa mampu mengajar, berkhotbah, dan bisa membuat banyak mujizat. Keheranan dan pertanyaan-pertanyaan orang Nazaret itulah yang membuat mereka menolak Yesus. Menyadari penolakan itu, Yesus berkata,
Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga sama seperti orang-orang Nazaret yang meragukan Yesus dan tidak percaya kepadanya, selalu melihat orang dari latar belakangnya. Meskipun demikian, kita tetap menerima Yesus dan mengandalkan Yesus dalam pergulatan hidup kita. Dan jangan memandang seseorang hanya dengan kacamata manusiawi kita, tetapi lihatlah apa yang ditampilkan lewat kata, perbuatan, dan perjuangannya. Maka marilah kita membuka hati bagi karya-karya Allah yang menyapa kita dengan berbagai cara, sehingga kita dapat sungguh merasakan mujizat dan berkat Tuhan atas kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.